Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari Bapak Andi Idham, MPD. Yang pertama, soalnya apa yang Anda ketahui tentang zakat? Jika seorang petani mendapatkan hasil panennya atau padinya, jika sudah dijadikan beras sebanyak 100.000 kilogram, berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan sawah, tada, hujan, dan jika dia menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat yang harus dibayarkan jika menggunakan sawah irigasi yaitu nisabnya 653 kg beras, tarifannya 5%. Jadi zakatnya hasil panen 100 kg. 100 kg itu melebihi nisab. Jadi 100 gram, 1000 gram itu melebihi nisab. 1000 dikali dengan 5% yaitu 50 kg. Nah, jika dirupiahkan, harga jual beras yaitu 10.000, maka zakatnya adalah 50 gram. Maka 1000 kilogram dikalikan dengan 10.000 sama dengan 10 juta. 10 juta dikalikan dengan 5% sama dengan 500 ya. Jika zakatnya adalah 50 kilogram beras atau 500.000, zakat yang harus dibayarkan jika menggunakan sawah tada hujan, yaitu nisabnya 653 kg beras, tarifnya 10%. Jadi zakatnya itu 1000 kg itu melebihi nisab. Jadi 1000 kali 1000 kg itu dikalikan dengan 10%. Hasilnya yaitu 100 kg. Jika dirupiahkan, jika harga jual beras itu 10.000, maka 1000 kg itu dikalikan dengan 10.000 sama dengan 10 juta. Maka 10 juta kalikan 10% itu sama dengan 1 juta. Jadi zakatnya adalah 100 kg beras atau 1 juta. Soal nomor 2 yaitu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan. Kemudian jika seseorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta, lalu dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Yang harus diperhatikan sebelum harta waris dibagikan yaitu 1. Menyelesaikan urusan jenazah, 2. Menyelesaikan hutang piutang almarhumah, 3. Membayar biaya pengobatannya selama dia sakit ataupun apa. Keempat itu memenuhi wasiat yang sang mayit. Yang kelima itu memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Jadi yang harus kita perlukan dan kita perhatikan sebelum harta warisan itu 55 itu dulu. Dan harta, misalnya dia mempunyai sebanyak 100 juta lalu dia meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka harta warisan 100 juta itu 1 istri ditambah 2 orang anak laki-laki ditambah 1 orang anak perempuan. 1 istri itu sama dengan 1/8-nya dari harta tersebut. Berarti 1/8 dikalikan dengan harta warisannya itu 1/8 dikalikan dengan 100 juta. Sama dengan 12.500.000. Harta warisan untuk istri itu adalah 12.500.000. Jadi istri hanya dapat 12.500.000. Dan asahbanya total harta warisan dikurangkan dengan harta yang
harta warisan yang sudah dibagikan. Nah, seperti 100 juta kan itu total warisannya 100 juta. Itu dikurangkan dengan 12.500.000. Jadi hasilnya 87 juta lagi, 87.500.000 lagi. Nah, di sini kita akan bagikan anak laki-laki dan anak perempuannya. Sedangkan ketentuan satu orang laki-laki itu mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Nah, soalnya itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, yang bagian asabah jumlah anak laki-laki itu dikalikan 2. Ditambah jumlah anak perempuan itu dikalikan 1. Jadi 2 kali 2 itu 4. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dengan perbandingan 2/2/1. Nah, perhitungannya untuk anak laki-laki itu, bagian anak laki-laki ke-1 dan ke-2 itu 2/5 dikalikan dengan 87.500.000. Jadi dapatnya hanya 35 juta. Jadi anak laki-laki yang pertama itu dapat 35 juta dan anak laki-laki yang kedua itu dapat 35 juta juga. Nah, di sini perhitungan untuk anak perempuan. Nah, anak perempuan itu dapatnya 1/5. Jadi 1/5 itu dikalikan dengan 87.500.000 itu. Jadi anak perempuan itu hanya dapat 17.500.000. Nah, kesimpulannya itu berarti istrinya hanya dapat 12.500.000, anak perempuannya hanya dapat 17.500.000, anak laki-lakinya 35 juta masing-masing. Satu ya kan ada anak 2 kan, laki-laki. Berarti anaknya yang pertama dapat 35 juta, anak yang kedua dapat 35 juta juga. Soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukum-hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerimanya. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang terang. Akhlak kepada sesama manusia. Akhlak sesama manusia itu yang baik kepada makhluk Allah, yaitu sebagaimana ucapan yang sebagaimana ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan selainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah yang cerah, tidak kusam. Dia menyambut dengan manusia lain itu ya dia senang dengan perasaan gembira. Dia menyambut manusia dengan tidak memalingkan pipinya. Ini adalah akhlak yang baik kepada makhluk Allah. Akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada alam semesta yaitu alam semesta ialah segala sesuatu isinya selain Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya selain Allah. Allah melalui Al-Quran mewajibkan kepada umatnya untuk mengenal alam semesta beserta isinya. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkan dan takut akan Allah. Takwa itu kita
meyakini kepada Allah. Takwa itu kita tunduk kepada Allah, kita mempercayai Allah, kita mengikuti ajaran-ajarannya, kita takwa kepada Dia. Kita takut tentang semua hal yang bisa menyakitinya, hal-hal yang bisa membuat Dia menghukum kita. Itu adalah takwa. Soal nomor 5. Bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu dan sebagaimana konsep ilmu dalam Islam? Menurut saya ya, bagaimana hukum kenapa orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah ilmu agama, itu wajib. Disebabkan landasan kita beramal adalah memiliki ilmu. Cara kita hidup yang benar tidak akan kita ketahui jika kita tidak memiliki ilmu. Ya, tanpa ilmu hidup kita itu akan mengalir begitu saja, tanpa kita mengetahui kita itu bagaimana sesungguhnya maksudnya dan tujuan Allah itu memberikan kepada kita itu apa. Kalau kita tidak bisa menuntut ilmu agama, saya rasa mungkin sekarang kita sudah lain jalur. Bisa saja. Karena ilmu agama itu wajib, sangat wajib, karena agama itu petunjuk untuk seluruh umat Islam di dunia. Dia agama, kita mempercayai itu. Agama itu kepercayaan kita. Terus bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Bagaimana konsep ilmu dalam Islam menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan? Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh, ihtihad yang bersungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Itu yang dimaksud dengan konsep ilmu dalam Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih. Semoga jawaban saya bisa menjadi inspirasi kalian. Jawaban saya bisa kalian cerna dan semoga jawaban saya itu bisa kalian gunakan dan benar untuk kalian. Terima kasih. Saya Meta Melisa. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.